Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Di dunia ini banyak sekali penemuan barang-barang kuno yang merupakan tanda dari kehidupan di zaman sebelumnya. Hal ini sahabat beriman membuat banyak para ilmuwan tertarik untuk membedah barang tersebut untuk menemukan gambaran kehidupan di masa lalu. Namun beberapa dari temuan tersebut tidak dapat diterjemahkan dengan baik dan tidak dimengerti oleh banyak orang. Bahkan beberapa orang bilang bahwa hal tersebut merupakan peninggalan iblis. Memang iblis dan setan ada di sekitar kita untuk merayu dan menghasut umat manusia untuk melakukan perbuatan dosa yang pada akhirnya menyeret kita menjadi penghuni neraka. Lalu penemuan apa saja yang masih misterius hingga saat ini, dan apakah benar penemuan itu merupakan peninggalan iblis sahabat beriman? Kalian juga bertanya-tanya sekarang? Tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut merinding 7 temuan paling misterius peninggalan iblis versi dari Magenta Islam. Kitab Iblis. Salah satu penemuan yang menggegerkan dunia adalah ditemukannya Kitab Iblis. Kitab ini bernama Codex Gigas. Kitab Iblis ini sahabat beriman diperkirakan dibuat pada abad ke-13 di salah satu wihara di negara Republik Ceko. Kitab ini pun dituliskan dalam bahasa Latin. Kitab kuno ini menjadi terbesar di dunia. Kitab ini pun memiliki tinggi 92 cm, lebarnya 50 cm, dan tebalnya 22 cm. Bukan hanya itu saja, berat dari buku ini pun mencapai 74 kg. Bahkan diperkirakan membutuhkan 169 kulit hewan untuk membuat Kitab Iblis ini. Di dalamnya kitab ini pun berisikan 620 halaman yang dibungkus folder kayu, berbalut kulit dengan hiasan logam. Kitab ini disebut Kitab Iblis dikarenakan adanya ilustrasi iblis yang besar di dalamnya dan kisah pembentukan dirinya. Menurut legenda, kitab ini pun ditulis oleh seorang pendeta yang melanggar peraturan, yang mendapatkan hukuman diikat berdiri seumur hidupnya. Dirinya pun meminta ampunan dan berjanji akan membuat kitab yang memuliakan biara dan pengetahuan untuk seluruh umat manusia dalam waktu 1 malam saja. Menjelang tengah malam, sang pendeta pun ragu akan dirinya mampukah ia menyelesaikan kitab ini. Lalu dirinya pun menjual jiwanya kepada iblis untuk meminta bantuan. Akhirnya sang iblis pun membantu menyelesaikan kitab tersebut. Setelah itu pendeta ini pun memberikan penghormatan kepada iblis dengan menggambarkannya di kitab ini. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Koin kuno bangsa Viking. Bangsa Viking terkenal dengan keberanian dan kekejiannya. Mereka sahabat beriman sangat menguasai lautan dan melakukan perompakan di sana. Banyak sekali korban dari kejahatannya tersebut dan mereka terkenal sebagai pengelana yang ulung. Walau begitu, tidak ada sejarah bahwa mereka pernah menapakkan kakinya di tanah Amerika. Kita semua mengetahui bahwa Christopher Columbus merupakan orang yang pertama kali menemukan Amerika. Uniknya, para ahli menemukan mint penny yang merupakan uang koin logam kuno yang sering digunakan bangsa Viking. Hal ini menjadi perdebatan banyak ahli dan menjadi pertanyaan besar, bagaimana bisa koin bangsa Viking yang tidak pernah berada ke daratan Amerika bisa berada di sana. Para peneliti koin pun mengakui bahwa koin itu asli milik bangsa Viking. Namun hingga saat ini, misteri dan penemuan koin tersebut belum terpecahkan. Surat Iblis tahun 1676.
Setelah adanya kitab iblis sahabat beriman, para arkeolog pun menemukan sebuah surat iblis. Setelah melakukan penelitian, surat ini pun dibuat pada tahun 1676. Tulisan tersebut ditulis oleh seorang biarawati bernama Maria yang mengaku kerasukan setan. Setelah surat ini pun ditemukan pada tahun 1967, banyak peneliti yang ingin mengungkap makna yang terkandung di dalam surat tersebut. Surat tersebut pun konon ditulis oleh iblis dengan tujuan menjauhkan dari Tuhan dan menuju kejahatan. Surat tersebut kini diletakkan di Museum Silsilah. Untuk menafsirkannya, makna di mana 14 kode yang tertulis membuat peneliti kewalahan. Surat tersebut pun menyebutkan Tuhan sebagai beban berat. Kemudian dikatakan juga bahwa Tuhan berpikir bahwa Dia bisa membebaskan makhluk hidup. Buku misterius. Pada tahun 1912 ditemukan juga buku yang sangat misterius yang bernama Voynich Manuscript. Buku ini sahabat beriman menjadi sorotan karena banyak peneliti yang tidak mengetahui apa makna dari buku tersebut. Setiap ahli sejarah juga tidak bisa menemukan arti tulisan yang ada di dalamnya. Buku itu pun diperkirakan dibuat pada abad ke-15. Buku ini pun memiliki tulisan tangan dan bahasa yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Selain itu, buku ini juga diberikan gambar yang menjadi kode-kode. Para peneliti pun tidak mengetahui apa makna dari gambar yang ada di dalam buku itu. Banyak yang mengira bahwa buku ini adalah kumpulan lelucon dari manusia yang hidup di abad tersebut. Namun semua itu belum pasti dan para peneliti masih berusaha mencari arti hingga saat ini. Gulungan Laut Mati. Gulungan Laut Mati adalah salah satu penemuan yang mengejutkan banyak pihak. Gulungan ini sahabat beriman ditemukan dalam gua-gua yang terdapat di dekat Laut Mati. Setelah bertahun-tahun para arkeolog pun menjelajahi gua ini, pada akhirnya menemukan gulungan tersebut. Setelah dibaca, gulungan itu banyak sekali terlihat tulisan dalam bahasa Ibrani. Gulungan ini juga diperkirakan dibuat sekitar 150 tahun sebelum Masehi atau 70 tahun sesudah Masehi. Sebagian besar peneliti sahabat beriman menilai bahwa gulungan ini merupakan buatan dari bangsa Yahudi. Hal ini karena semua yang tertulis di sana menggunakan bahasa Ibrani yang digunakan oleh bangsa Yahudi. Dengan adanya gulungan tersebut membuktikan bahwa bangsa Yahudi sudah sangatlah maju. Hingga saat ini gulungan tersebut pun masih diperdalam untuk menguak makna apa yang terkandung di dalamnya. Mantra sihir Timur Serbia. Pada zaman peradaban dahulu, manusia banyak yang percayai sihir dan menggunakan itu untuk kegiatan sehari-hari. Sebuah penemuan gulungan pernah ditemukan di timur Serbia bersama jasa manusia yang meninggal sekitar 2000 tahun lamanya. Lalu gulungan yang dibawanya sahabat beriman terbuat dari emas dan perak yang berisi mantra sihir. Di dalam sana dipercaya tertulis mantra yang baik dan juga ada mantra untuk kejahatan. Para peneliti pun masih berusaha menafsirkan apa yang ada di dalam mantra itu. Hal tersebut menjadi tantangan para penemu karena harus menerjemahkan mantra itu yang ditulis dengan abjad Yunani. Mantra biasanya ditulis untuk membawa manfaat maupun kutukan bagi mereka yang hidup. Mereka kebanyakan berisi ramuan cinta agar seseorang jatuh cinta. Namun ada pula yang berisi kutukan. Meski belum berhasil diterjemahkan, tulisan tersebut akan membawanya pada malaikat atau iblis. Dan muncul keyakinan bahwa tulisan tersebut tidak ditulis oleh manusia, melainkan oleh iblis. Namun semua itu masihlah isu belaka, karena masih belum ada yang bisa 100% menerjemahkannya dan apa yang ada di dalam mantra tersebut. Patung Moai.
Banyak orang mengetahui Pulau Paskah. Hal tersebut sahabat beriman terjadi karena pulau tersebut terkenal dengan patung Moai. Di sepanjang garis pantai dari pulau tersebut pun berdiri patung tersebut. Banyak misteri yang tersimpan pada patung itu. Patung Moai pun diperkirakan dibuat pada tahun 1600 hingga 1730-an. Pada tahun tersebut belum ada teknologi yang mumpuni untuk membuat patung yang sangat besar. Fakta menarik lainnya adalah patung tersebut ternyata dipindahkan dari tempat pembuatannya di garis pantai Pulau Paskah. Pada tahun tersebut juga belum ada alat besar yang bisa mengangkut patung yang sangat besar dan mindahnya ke garis pantai. Hal ini pun masih menjadi pertanyaan besar bagi para peneliti. Tidak sedikit juga orang yang berpikir bahwa hal tersebut merupakan pekerjaan UFO atau alien. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.